Putusan nomor 62 garis miring PUU 22 Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafi'i, Faisal Nazirul Haq, dan Talis Koril Fatna, selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan para pemohon, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Mendengar dan membaca keterangan pemberi keterangan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Buruh, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Bulan Bintang, Partai Kesejahteraan Sosial, Partai Kebangkitan Nusantara, dan Partai Persatuan Indonesia, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Duduk perkara selanjutnya dianggap telah diucapkan. Pertimbangan hukum. Kewenangan mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Kedudukan hukum pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan aku. Selanjutnya, paragraf 3.7. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3.8 sampai dengan paragraf 3.20 dianggap telah diucapkan. Selanjutnya dianggap diucapkan. Paragraf 3.21. Dibandingkan dengan permohonan pemohon sebelumnya, meskipun substansi norma yang diujikan konstitusionalitas adalah sama, yaitu ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidential threshold, serta terdapat dasar pengujian yang sama pula, yaitu menggunakan dasar pengujian pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, akan tetapi terdapat perbedaan dalam alasan permohonan aku dibanding dengan alasan permohonan-permohonan sebelumnya. Alasan permohonan pada putusan lain yang sedang diperiksa oleh mahkamah dengan objek pengujian konstitusionalitas yang sama, yaitu pada perkara nomor 1, 29, dan seterusnya, perkara 67, dan seterusnya, perkara 111, dan seterusnya. Ihwal tersebut setelah mencermati dengan seksama dalil permohonan masing-masing perkara tersebut, mahkamah menilai bahwa perkara nomor 129 tahun 2023, perkara 87 tahun 2024, dan perkara nomor 101 tahun 2024 pada pokoknya mempersoalkan besaran ambang batas persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017. Sementara itu dalam perkara aku, sekalipun terdapat kesamaan objek permohonan dengan perkara-perkara tersebut, namun perkara aku tidak mempersoalkan besaran angka atau persentase ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, melainkan mempersoalkan konstitusionalitas pengaturan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya dalam permohonan aku, dalil dan petitum pemohon tidak hanya bertumpu pada angka atau persentase, melainkan juga bertumpu pada keberadaan atau eksistensi rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold yang dinilai oleh para pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam batas penalaran yang wajar, permohonan aku lebih luas cakupannya dibandingkan dengan perkara 129, perkara 87, dan perkara 111
tahun 2024. Dengan demikian menjadi relevan bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan terlebih dahulu permohonan aku. Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan ikhwal pokok permohonan para pemohon, Mahkamah akan menguraikan terlebih dahulu penilaian perihal perkembangan pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang dimulai pada tahun 2004. Dalam hal ini, ambang batas tersebut pernah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2003, Undang-Undang 42 tahun 2008, dan yang berlaku pada saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Penguraian tersebut dimulai dengan menelusuri kembali ide atau gagasan perubahan reformasi lembaga kepresidenan sejak era reformasi hingga perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dihasilkan oleh para pendiri negara pada tahun 1945. Selain itu, Mahkamah akan menguraikan pula pertimbangan hukum sejumlah putusan Mahkamah berkenaan dengan pengujian konstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold sejak penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden sebagai berikut. Bahwa terlepas dari tuntutan reformasi setelah berhentinya Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei tahun 1998, konstitusi yang dirancang oleh para pendiri negara di ujung kekuasaan militer Jepang secara faktual memiliki sejumlah keterbatasan. Salah satu pendiri bangsa sekaligus sebagai presiden pertama Republik Indonesia menyatakan, ini adalah sekedar undang-undang dasar sementara, undang-undang dasar kilat, bahwa barangkali boleh dikata pula inilah revolution groundwork. Nanti kita akan membuat undang-undang dasar yang lebih sempurna dan lebih lengkap. Dikutip dalam Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar tahun 1945, jilid 1 tahun 59 halaman 410. Sifat sementara dimaksud kembali ditegaskan oleh Soekarno ketika mengambil sumpah anggota konstituante hasil pemilu tahun 55. Pada tanggal 10 November 56, di antara keterbatasan dimaksud salah satu sisi memberikan kekuasaan lebih besar kepada eksekutif atau eksekutif heavy. Sementara di sisi lain kewenangan peran lembaga perwakilan inkasu DPR sangat terbatas. Secara faktual kecenderungan eksekutif heavy tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu dalam menjalankan kekuasaan negara, pusat kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Concentration of power and responsibility upon the president. Selain itu, berdasarkan kajian kelompok kerja reformasi hukum dan perundang-undangan yang dibentuk Presiden Habibie sebelum perubahan konstitusi tahun 1999, menambahkan bahwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak cukup mengatur sistem check and balances. Banyak ketentuan-ketentuan yang tidak jelas, terlalu banyak memberikan delegasi kepada undang-undang. Beberapa muatan penjelasan tidak konsisten dengan pasal-pasal. Terdapat banyak kekosongan atau rex factum yang seharusnya diatur sebagai materi konstitusi. Dikutip Vide Jimli Asidiki dan Bagirmanan tahun 2006. Bahwa dengan adanya kekurangan materi muatan konstitusi tersebut di atas, dalam panduan pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR tahun 2005, dikemukakan tujuh tujuan pokok MPR mengubah Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai berikut. Selanjutnya pada angka 1 sampai dengan angka 7 dianggap telah diucapkan. Bahwa sekalipun kesepakatan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45, MPR periode 99 sampai 2004
tetap merumuskan rambu-rambu sebagai berikut, yang disebut sebagai kesepakatan dasar, yang menjadi panduan dan sekaligus sebagai garis demarkasi dalam melakukan perubahan. Dalam hal ini, Panitia Ad Hoc 1 MPR menyusun 5 kesepakatan dasar, yaitu 1, tidak mengubah atau tetap mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, 4, penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau menjadi materi batang tubuh, dan 5, melakukan perubahan dengan cara adendum. Khusus pada poin 3 kesepakatan dasar, upaya mempertahankan sistem presidensial tersebut dilakukan dengan cara memurnikan atau purifikasi dari sistem pemerintahan yang sangat berbeda jauh dengan model sistem pemerintahan presidensial. Bahwa setelah membaca dan memahami secara komprehensif semua hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan pada tahun 1999 hingga tahun 2002, paling tidak terdapat 4 materi perubahan yang dapat dimaknai sebagai upaya mempertahankan dan sekaligus pemurnian sistem pemerintahan presidensial. Pertama, perubahan model dan proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan dengan model sistem perwakilan dipilih oleh anggota MPR menjadi model pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sistem perubahan ini dapat dibaca dalam pasal 6, pasal 6A, dan sejumlah norma-norma dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, membatasi periodisasi masa jabatan presiden dan wakil presiden. Materi berkenaan dengan pembatasan dapat dibaca pada dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memperjelas syarat dan tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden di tengah masa jabatannya atau pemakzulan impeachment presiden atau wakil presiden. Materi berkenaan dengan pemakzulan diatur dalam pasal 7 dan pasal 7A dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, penegasan berkenaan dengan presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan lembaga perwakilan inkasu DPR. Materi berkenaan dengan pasal ini diatur dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apabila dikaitkan dengan permohonan aku, dan 4 materi perubahan yang dapat dimaknai sebagai upaya mempertahankan dan sekaligus pemurnian atau purifikasi sistem pemerintahan presidensial, yang paling relevan dengan substansi permohonan para pemohon adalah perubahan model dan proses pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi model pemilihan secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 6, pasal 6A dan pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa setelah menguraikan ihwal alasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam upaya mempertahankan dan memurnikan sistem presidensial, berikut ini Mahkamah akan menguraikan perdebatan sekitar perumusan pasal 6 dan pasal 6A UUD NRI tahun 1945 yang dalam batas-batas tertentu dengan makna yang lebih longgar dapat dinilai sebagai cara memahami maksud dari perumus atau original intent pasal 6 dan pasal 6A UUD NRI 1945 aku. Berkenaan dengan hal tersebut, penelusuran Mahkamah ihwal maksud dari perumus pasal 6 dan pasal 6A UUD NRI tahun 1945 didasarkan pada risalah perdebatan para pengubah Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 yang tertuang dalam risalah perubahan UUD NRI tahun 1945 yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR tahun 2001 dan naskah komprehensi perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, latar belakang proses dan hasil pembahasan tahun 1999-2002, buku kelima pemilihan umum penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi tahun 2010.
Sebagai bagian upaya memurnikan sistem presidensial, rencana perubahan pasal 6 ayat 2 UUD 1945 dibahas dalam perubahan pertama tahun 1999. Setelah penyampaian pengantar mengenai perubahan, khusus perubahan pasal 6 ayat 2 UUD Undang-Undang Dasar 1945, pimpinan sidang panitia ad hoc 3 Badan Pekerja MPR menyimpulkan terdapat 3 alternatif terkait dengan pasal 6 ayat 2 UUD 1945. Pertama, tetap mempertahankan presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak. Kedua, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ketiga, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sesuai hasil pemilihan umum. Sampai akhir pembahasan perubahan pertama, perubahan pasal 6 ayat 2 UUD 1945 belum mencapai kesepakatan sehingga dilanjutkan dalam perubahan kedua. Meskipun pembahasan perubahan kedua tahun 2000, materi pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dibahas lebih mendalam. Namun hingga berakhirnya rapat BP MPR pada tanggal 2 Agustus 2000, belum ada kesepakatan perihal model pemilihan presiden dan wakil presiden. Meski demikian, pembahasan sudah mengerucut pada 2 alternatif. Alternatif tersebut dituangkan BP MPR dalam lampiran ketetapan MPR nomor 9 tahun 2000 tentang penugasan Badan Pekerja Majelis Pemusyawaratan Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan alternatif tersebut adalah sebagai berikut, selanjutnya dianggap telah diucapkan. Selanjutnya lampiran ketetapan MPR nomor 9 tahun 2000 di atas dibahas bersama dengan tim ahli. Dalam rapat PAS 1 BP MPR ke-19 pada tanggal 29 Mei 2001, tim ahli menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh para anggota PAS 1. Rizwanda Imawan sebagai anggota tim ahli bidang politik memberikan penjelasan berkaitan dengan penggabungan partai politik yang sejatinya penggabungan partai politik tersebut dalam proses pengusulan presiden dan wakil presiden, sehingga tidak mengganggu prinsip-prinsip berdemokrasi. Tujuannya memaksa partai politik yang hanya memiliki sedikit wakil di DPR untuk tidak mencalonkan diri dan mau merger dengan partai politik lain. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Mengenai usulan gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga disampaikan FPKB dalam rapat PAS 1 ke-26 tanggal 10 September 2001 sebagai berikut. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Perdebatan yang jadi mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden yang hanya dapat diajukan oleh partai politik dan atau gabungan partai politik dipicu dari tertutupnya kemungkinan bagi perorangan untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. FPBB dalam rapat tim kecil pada tanggal 12 September 2001 mengajukan pertanyaan, apa tidak dimungkinkan adanya calon independen dalam artian tidak diajukan oleh partai politik. Terhadap pertanyaan tersebut, FPG menanggapi sebagai berikut, selanjutnya dianggap diucapkan. Setelah melalui serangkaian perdebatan beberapa alternatif mengenai model pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dilaporkan ke rapat BP MPR kelima pada tanggal 23 Oktober 2001 sebagai berikut. Selanjutnya alternatif dianggap telah diucapkan. Pada alternatif pertama, perdebatan yang masih terjadi adalah mengenai pemilihan putaran kedua ketika tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara 50% atau lebih dengan sebaran yang ditentukan. Sebagian fraksi menginginkan agar pemilihan putaran kedua dilakukan MPR dan sebagian lainnya menginginkan agar tetap dilakukan rakyat secara langsung. Pada alternatif kedua, rakyat memilih calon presiden dari 2 pasangan calon yang ditetapkan MPR. Perbedaan 2 alternatif sebenarnya untuk 2 hal, yaitu pertama, siapa yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, alternatif pertama membuka ruang pemilu putaran kedua, sedangkan alternatif kedua menutup ruang adanya putaran kedua karena pemilu hanya diikuti 2 pasangan calon yang telah ditetapkan MPR sebelumnya. Alternatif yang telah disepakati tersebut dibawa dan dibahas lebih lanjut di Komisi A Sidang Tahunan MPR tahun 2001 yang dipimpin oleh Slamet Effendi Yusuf. Mengawali pembahasan, anggota fraksi kembali menyampaikan pandangan. Mengambil kesempatan tersebut, FUG masih mempertanyakan pencalonnya hanya oleh partai politik dan tidak membuka ruang bagi calon perseorangan. Sementara itu, FKKI mempersoalkan syarat keterpilihan calon presiden harus mendapatkan suara lebih dari 50%. Adapun FPDIP menegaskan sikapnya untuk pemilihan presiden secara langsung. Hanya saja jika terjadi putaran kedua, maka pemilihan dilakukan oleh MPR. Demikian pula dengan FTNI Polri juga kembali pada sikap awalnya mengenai pemilihan putaran kedua oleh MPR. Begitu pula FPPP menginginkan calon presiden diajukan oleh partai politik untuk disahkan MPR sebagai bakal calon, lalu kemudian dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara FPG dan F Reformasi bertahan dengan pemilihan putaran kedua dilakukan secara langsung. Begitu juga FPKB yang menegaskan kembali sikapnya untuk pemilihan presiden secara langsung dari pemilihan putaran kedua dilakukan secara langsung bukan oleh MPR. Setelah penyampaian pandangan fraksi, pimpinan rapat menyimpulkan bahwa karena masih terdapat perbedaan pandangan, maka masalah ini diputuskan dan diselesaikan melalui forum lobby. Setelah forum lobby pada tanggal 7-8 November 2001, rumusan pasal 6A disepakati dilaporkan kepada rapat paripurna MPR tahun 2001 sebagai berikut. Selanjutnya rumusan pasal 6 dianggap telah diucapkan.
Dalam rapat paripurna MPR ke-7 yang dipimpin oleh M. Amin Rais, pandangan akhir seluruh fraksi setuju dengan pemilihan presiden secara langsung, namun masih berbeda pandangan terkait pemilihan putaran kedua. Akhirnya sidang paripurna tersebut hanya memutuskan untuk menyetujui rancangan norma terkait pemilihan langsung tanpa memuat norma mengenai pemilihan putaran kedua. Norma yang disepakati dan ditetapkan oleh pada perubahan ketiga UUD 1945 adalah sebagai berikut. Selanjutnya rumusan pasal 6A dianggap telah diucapkan. Bahwa berkelindahan dengan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden di atas, terdapat relevansi bagi Mahkamah untuk menelusuri perdebatan berkenaan dengan persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam pasal 6 Undang-Undang UUD NRI tahun 1945, terutama berkenaan dengan ketentuan pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, yang memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini persyaratan presiden dan wakil presiden diubah oleh MPR pada perubahan ketiga pada tahun 2001. Namun demikian pembahasan mengenai hal tersebut sudah dilakukan sejak perubahan pertama pada tahun 1999. Pada perubahan ketiga tahun 2001, materi berkenaan dengan persyaratan presiden dan wakil presiden ditegaskan kepada PAS 1 BP MPR untuk membahas dan merancang perubahan pasal 6 UUD NRI tahun 1945. Dalam pembahasan rancangan tersebut muncul usulan persyaratan lain yang cukup diatur dalam undang-undang. FPPP pada rapat PAS 1 BP MPR ke-27 11 September 2001 menyampaikan usulan sebagai berikut. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Selanjutnya mendukung pendapat dari FPPP di atas, FKB juga menyampaikan pendapat agar persyaratan presiden yang dirinci diatur dalam undang-undang sebagai berikut. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Pendapat terkait persyaratan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang juga diperkuat oleh FTNI Polri sebagai berikut. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Selanjutnya hasil PAS 1 dilaporkan kepada BP MPR pada tanggal 23 Oktober 2001 terkait dengan pasal 6 terdapat dua alternatif sebagai berikut. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Rancangan alternatif tersebut kemudian dibahas dalam rapat Komisi A yang ketika dirumuskan hasilnya pada rapat Komisi A tanggal 8 November 2001, Yakob Tobing selaku Ketua Komisi A mengatakan sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan. Hasil rumusan Komisi A kemudian dilaporkan pada rapat paripurna sidang tahunan MPR 8 November 2001 sebagai berikut. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Bahwa berdasarkan penelusuran secara sesama risalah pembahasan perubahan pasal 6 dan pasal 6A UUD NRI tahun 1945 di atas dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, terdapat keinginan mayoritas pengubah UUD NRI 1945 untuk mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan tidak langsung menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh tanpa perantara lembaga apapun. Dalam hal ini rakyat memilih presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan calon secara langsung. Kedua, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Namun tidak terdapat penjelasan perihal maksud dari partai politik peserta pemilu tersebut. Terlebih tidak terdapat pandangan atau pendapat yang menyatakan partai politik peserta pemilu dimaksud merupakan partai politik peserta pemilu periode sebelumnya atau periode sebelum penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketiga, tidak pernah terdapat pembahasan tentang ambang batas minimal presentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presiden threshold. Baik jumlah kursi di DPR maupun suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik ataupun gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Satu-satunya ketentuan pembatas yang dibahas dan disepakati dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah syarat keterpilihan presiden dan wakil presiden, yaitu sebagaimana dimaktubkan dalam pasal 6A ayat 3 UUD NRI 1945. Keempat, delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang hanya terkait dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan terkait dengan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Kelima, berbeda dengan persyaratan personal calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang memang diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk diatur dengan undang-undang agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Bahwa setelah menelusuri risalah pembahasan pasal 6 dan pasal 6A UUD NRI 1945, selanjutnya Mahkamah akan menelusuri risalah pembahasan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 23/2003 dan risalah pembahasan rancangan Undang-Undang 7 2017 berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa pembahasan rancangan undang-undang yang merupakan usul inisiatif pemerintah dimulai dengan penyampaian penjelasan pemerintah terhadap RUU yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Haris Sabarno. Penjelasan tersebut disampaikan pada rapat kerja kedua Pansus RUU dengan pemerintah pada tanggal 24 Maret 2003. Pemerintah menjelaskan yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengusulkan penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah
pemaknaan psikologis bahwa dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden seyogyanya adalah dukungan yang signifikan berindikasikan basis kekuatan rakyat, yaitu pada partai-partai yang memang dipilih atau yang diinginkan oleh rakyat. Oleh karenanya proyeksi dukungan dengan angka 20% basis kekuatan merupakan hal yang cukup wajar, sehingga diproyeksikan akan terdapat sekitar 5 pasangan calon yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu juga mengingat syarat yang begitu ketat untuk terpilih sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana dirumuskan dalam pasal 6A ayat 3 UUD NRI 1945. Maka menurut pemerintah akan sangat sulit dan tidak efisien apabila tidak dilakukan sama sekali persyaratan dukungan calon via pembahasan rancangan undang-undang tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Sekretariat Jenderal DPR RI 2003 halaman 128-129. Penjelasan pemerintah di atas kemudian ditanggapi oleh fraksi-fraksi DPR pada rapat kerja kedua Pansus RU dengan pemerintah pada tanggal 26 Maret 2003. FPDU menyampaikan 5 poin sebagai berikut. Selanjutnya poin tersebut dianggap telah diucapkan. Berikutnya, FKKI menyampaikan pentingnya kesetaraan hak partai politik dan gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Video Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2003, halaman 153-154. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal UUD NRI 1945, khususnya pada ayat 2. Sementara itu, FPBB menyampaikan tidak perlu adanya pembatasan dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Selengkapnya penjelasan sebagai berikut, selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Senada dengan FPBB, Reformasi juga menyampaikan bahwa UUD NRI tahun 1945 tidaklah memberikan batasan perolehan suara di parlemen dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena menurutnya pembatasan jumlah kursi di parlemen merupakan sikap yang diskriminatif dan merupakan pengkhianatan terhadap aspirasi rakyat. Semua partai politik yang ikut pemilu seyogyanya diberikan hak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Vide Sekretariat dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun FPG selain mempertanyakan lebih lanjut mengenai dasar yang digunakan untuk menentukan angka persentase tersebut, juga menawarkan alternatif ranking perolehan suara untuk digunakan sebagai cara untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden vide Sekretariat Jenderal dan seterusnya dianggap diucapkan. Selanjutnya, tanggapan-tanggapan di atas dijawab oleh pemerintah dalam rapat kerja keempat Pansus RUU dengan pemerintah pada tanggal 31 Maret 2003. Berikut tanggapan pemerintah, selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Pansus RUU juga mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, KPU, dan perguruan tinggi yang dalam hal ini diwakili oleh Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada guna mendengarkan pandangan terkait substansi RUU termasuk mengenai syarat minimal dukungan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait syarat minimal dukungan calon. Berikut pandangan LIPI, selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Sedangkan dari Universitas Indonesia mengingatkan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak mengatur pembatasan perolehan suara bagi partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Vide Sekretariat Jenderal dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun dari Universitas Gadjah Mada menyampaikan pandangan bahwa semua partai politik harus diberikan kesempatan yang sama dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berikut pandangan tersebut, selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Pada akhirnya, fraksi-fraksi DPR tetap memilih memberlakukan ambang batas perolehan suara bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Akan tetapi, besaran persentasenya tidak sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 23 2003 karena besaran persentase dalam pasal AKUO disepakati diberlakukan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009. Adapun besaran persentase untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 disepakati sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR tahun 2004 yang kemudian dimuat dalam aturan peralihan pasal 101 Undang-Undang 23 2003. Sementara itu dalam penjelasan umum Undang-Undang 23 2003 mengatur pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
dijelaskan merupakan persyaratan selain sebagaimana diatur dalam UUD NRI tahun 1945, artinya ambang batas pencalonan merupakan persyaratan tambahan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa selanjutnya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pembentukan Undang-Undang 7 2017. Pada isu tersebut, fraksi-fraksi di DPR terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama menginginkan agar ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dihapus, yakni Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura, dan Partai Gerindra. Sementara PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PPP, dan PKB mengusulkan agar ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap ada. Namun, pada kubu kedua terdapat beberapa varian. PPP menghendaki adanya kenaikan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi 25% perolehan kursi di DPR atau 30% perolehan suara sah nasional. PKB menginginkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan ambang batas parlemen. Sementara itu, PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan PKS tidak berubah, yakni 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional. Secara umum, fraksi yang mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden beralasan sangat penting untuk menata sistem pemerintahan. Fide dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa pembentuk Undang-Undang 7 2017 juga meminta masukan dari narasumber partai politik yang tidak mempunyai kursi di DPR dan lembaga negara berkenaan dengan pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga terdapat dua pihak. Pihak yang tidak setuju dengan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Antara lain, Samsudin Haris dari LIPI, Center for Election and Political Party atau CEPP, Partai Idaman, Partai Perindo, Partai Berkarya, PSI, dan Effendi Ghazali. Sedangkan DPD menyetujui adanya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Namun demikian, pada akhirnya yang disepakati dalam Undang-Undang 7 2017 sesuai dengan draft pemerintah, yakni 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% suara hasil pemilu nasional. Bahwa setelah menelusuri risalah sebagaimana dikemukakan pada subparagraf 3.24.2 dan subparagraf 3.24.3 di atas, selanjutnya Mahkamah akan menguraikan perkembangan pengaturan beberapa putusan Mahkamah berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Bahwa setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung sebagaimana amanat pasal 6A ayat 1 UUD NRI tahun 1945 pertama kali diselenggarakan pada pemilu 2004. Sebelumnya pada tahun 1999, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Bahkan sejak tahun 1971, MPR tidak pernah melakukan pemilihan karena hanya terdapat satu pasangan calon, sehingga dikenal dengan tradisi calon tunggal. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mulai pemilu 2004, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Vide pasal 6A ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Secara tekstual, pasal 6A ayat 1 dan ayat 2 UUD NRI tahun 1945 hanya menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Selain itu,
di antara substansi pasal 6A UUD NRI tahun 1945 terdapat pengaturan perihal penentuan persentase yang harus diperoleh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Dalam hal ini, pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menyatakan selanjutnya kutipan pasal 6A ayat 3 dianggap telah diucapkan. Bahwa sebagai norma dasar, pasal 6A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memberi delegasi kepada peraturan yang lebih rendah untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Dalam hal ini, pasal 6A ayat 5 UUD NRI tahun 1945 menyatakan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada pemilu 2004, pembentuk undang-undang membentuk Undang-Undang 23 2003 dan pada pemilu 2009 membentuk Undang-Undang 42 2008. Pada penyelenggaraan kedua pemilu dimaksud pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang tersendiri. Sementara itu, pada pemilu 2019 dan 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden pengaturannya digabungkan dengan pengaturan Undang-Undang Pemilihan Anggota Legislatif, yaitu Undang-Undang 7 2017, terlepas dari pengaturan secara terpisah dalam undang-undang tersendiri atau digabungkan dengan Undang-Undang Pemilihan Anggota Legislatif, salah satu materi yang mengatur lebih lanjut perihal substansi pasal 6A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah mengenai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa secara kronologis, ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut, pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Dasar Undang-Undang 23 2003 menyatakan, pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilihan anggota DPR. Selanjutnya pasal 9 Undang-Undang 42 2008 menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Terakhir, dalam penyelenggaraan pemilu 2019 dan 2024, pasal 222 Undang-Undang 7 2017 menyatakan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004, penentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut dimaksudkan agar partai politik memiliki peran sebagai sarana partisipasi politik rakyat, sehingga dapat menyelenggarakan seleksi awal kandidat presiden dan wakil presiden guna menentukan calon pemimpin nasional yang mempunyai integritas dan kualitas yang memadai sebelum ditawarkan kepada rakyat. Vide penjelasan dan seterusnya. Namun, ketentuan pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 23 2003 tidak diberlakukan pada pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 karena yang digunakan adalah ketentuan peralihan pasal 101 Undang-Undang 23 2003 yang menyatakan khusus untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan pasangan calon. Dengan berlakunya ketentuan peralihan tersebut, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi lebih kecil dibandingkan dengan persentase yang ditentukan dalam pasal 5 ayat 4 Undang-Undang 23 2003 sehingga terdapat
8 partai politik yang dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2004 tanpa harus bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang lain. Namun demikian, secara faktual dari 8 partai politik peserta pemilu tersebut hanya 5 partai politik peserta pemilu yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang lain, yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Persatuan Pembangunan PPP, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Sementara itu, 3 partai politik peserta pemilu yang lain yaitu Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang PBB, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI memilih bergabung mengusulkan 1 pasangan calon. Artinya, dalam pemilu 2004 terdapat 6 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai kontestan pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun demikian, karena pasangan calon yang diusulkan oleh PKB tidak memenuhi syarat kesehatan sehingga dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Akhirnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 diikuti oleh 5 pasangan calon, yakni Wiranto Salahuddin Wahid diusulkan Partai Golkar, Megawati Soekarno Putri Hasyim Muzadi diusulkan oleh PDIP, Amin Rais Siswono Yudhohusodo diusulkan PAN, Susilo Bambang Yudhoyono Muhammad Yusuf Kalla diusulkan Gabungan Partai Demokrat, PBB, dan PKPI, serta Hamzahas Agung Gumelar diusulkan oleh PPP. Bahwa pada penyelenggaraan pemilu 2009, Undang-Undang 23 2003 diganti menjadi Undang-Undang 42 2008 sebagai dasar penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009. Dalam penjelasan umum Undang-Undang 42 2008 dinyatakan pengaturan mengenai presiden dan wakil presiden dimaksudkan untuk menegaskan sistem presidensial yang kuat dan efektif, sehingga presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat. Selain itu, pengaturan tersebut juga dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan sehingga diperlukan basis dukungan dari DPR. Untuk itu, pembentuk undang-undang menghapus substansi ketentuan peralihan dalam Undang-Undang 23 2003 yang membuka kesempatan bagi partai politik peserta pemilu mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan batas sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR. Tidak hanya itu, pembentuk Undang-Undang 42 2008 juga menaikkan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu menjadi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Vide pasal 9 Undang-Undang 42 2008. Dengan bertambah atau naiknya ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2009 hanya diikuti oleh 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yaitu Muhammad Yusuf Kalla Wiranto diusulkan Partai Golkar, Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto diusulkan PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura, dan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono diusulkan Partai Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan PKB. Bahwa berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam pasal 9 Undang-Undang 42 2008, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5152 59 PUU 6 2008 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 18 Februari 2009 menyatakan Pasal 9 Undang-Undang 42 2008 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 atau konstitusional dengan alasan-alasan antara lain sebagai berikut. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendirian ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka yang didelegasikan oleh Pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pendirian mahkamah tersebut didasarkan pada pandangan kebijakan threshold juga diterapkan dalam
electoral threshold dan parliamentary threshold yang berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 515259 PUU 6 2008, kesemuanya dinyatakan Mahkamah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 karena merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh Pasal 6A ayat 5 dan Pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang sifatnya terbuka, fide putusan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa selanjutnya selanjutnya silakan. Bahwa selanjutnya pada pemilu 2014, dasar hukum penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden sama dengan pemilu sebelumnya, yakni UU 42 2008, sehingga ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap mengacu pada ketentuan pasal 9 UU 42 2008. Dengan dasar tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memiliki sekurang-kurangnya 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Ketika itu hanya terdapat 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Prabowo Subianto Hatta Rajasa diusulkan Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan Joko Widodo Muhammad Yusuf Kalla diusulkan PDIP, Partai Nasdem, dan PKB. Sebelum penyelenggaraan pemilu 2014, Pasal 9 UU 42 2008 kembali diuji konstitusionalitasnya. Berkenaan dengan pengujian tersebut, Mahkamah kembali menegaskan norma pasal 9 UU 42 2008 merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan oleh pembentuk undang-undang atau open legal policy. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 dan seterusnya 2013 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108 dan seterusnya 2013. Namun demikian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 dan seterusnya 2013, Mahkamah memerintahkan pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan bersamaan serentak dengan pemilu anggota legislatif mulai tahun 2019 dan pemilu seterusnya. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu 2019 terjadi beberapa perubahan, antara lain pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan bersamaan atau serentak dengan pemilu anggota legislatif sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 dan seterusnya 2013. Selain itu, secara normatif pengaturan pemilu presiden, wakil presiden, dan pemilu anggota legislatif dikodifikasi menjadi satu undang-undang, yakni UU 7 2017. Sekalipun dilaksanakan secara serentak dan pengaturannya dikodifikasi dalam satu undang-undang, perihal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mengalami perubahan. Dalam hal ini, pasal 222 UU 7 2017 tetap menggunakan persentase yang sama, yaitu paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional. Oleh karena tidak ada pemisahan waktu antara pemilu presiden wakil presiden dengan pemilu anggota legislatif, pembentuk undang-undang menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya sebagai dasar untuk menghitung persentase perolehan kursi atau suara sah secara nasional. Dalam hal ini misalnya, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 menggunakan persentase perolehan kursi atau suara sah secara nasional anggota DPR secara nasional pemilu anggota DPR 2014. Sebagaimana halnya pemilu 2014, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 lagi-lagi hanya diikuti 2 pasangan calon, yakni Joko Widodo yang mencalonkan kembali pada periode kedua berpasangan dengan Ma'ruf Amin, diusulkan PDIP, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Partai Hanura, dan PKP.
dan Prabowo Subianto Salahuddin Sandiaga Uno diusulkan Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Terakhir, penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 masih menggunakan UU 7 2017. Dalam penyelenggaraan tersebut terdapat 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, diusulkan Partai Nasdem, PKB, dan PKS, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, diusulkan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Partai Solidaritas Indonesia, PBB, dan Partai Garda Republik Indonesia, serta Ganjar Pranowo Mahfud MD diusulkan PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Bahwa berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 222 UU 7 2017 yang dijadikan dasar hukum persyaratan untuk pengusulan calon presiden dan wakil presiden pada penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 dan 2024 tetap menggunakan persentase paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dan substansinya telah diputus dalam beberapa putusan mahkamah menjelang penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Sejumlah partai politik dan pemilih berusaha mempersoalkan kembali ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan mengajukan permohonan pengujian pasal 222 UU 7 2017 ke Mahkamah. Namun demikian, Mahkamah tetap menyatakan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 UU 7 2017 adalah konstitusional. Misalnya, dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51, 52, 59, dan seterusnya 2008 yang dinilai masih relevan dipertahankan, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 dan seterusnya 2017 tetap pada pendirian dan menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah konstitusional. Pendirian Mahkamah menilai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 51, 52, 59, dan seterusnya 2008 tetap relevan dengan alasan-alasan sebagai berikut. Selanjutnya kutipan dianggap telah diucapkan. Pendirian yang sama ditegaskan kembali dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya 2018 antara lain sebagai berikut. Kutipan dianggap telah diucapkan. Selanjutnya, meskipun telah berulang kali dinilai dan ditegaskan perihal konstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden setelah pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya 2018, beberapa partai politik dan pemilih masih tetap mempersoalkan konstitusionalitas ambang batas tersebut di Mahkamah. Setidaknya sebelum permohonan akuo terdapat 33 permohonan yang kembali menguji perihal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana termaktub dalam pasal 222 UU 7 2017. Bahwa berkenaan dengan penelusuran di atas, oleh karena praktik sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang juga menggunakan sistem multipartai, penting pula bagi Mahkamah untuk memahami praktik beberapa negara yang juga menggunakan sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai. Amerika Serikat, Brasil, Kirgistan, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay, urean masing-masing negara dianggap diucapkan. Dengan demikian, di negara-negara yang menganut sistem presidensial dengan multipartai, sebagaimana diuraikan di atas, tidak ditemukan
adanya penggunaan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ambang batas yang digunakan hanya untuk syarat minimum keterpilihan pasangan calon yang di Indonesia diatur dalam pasal 6A ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Sedangkan yang berkenaan dengan persyaratan calon tidak berkaitan dengan besaran persentase minimal yang harus dipenuhi untuk mengajukan calon, namun terbatas pada persyaratan personal calon presiden, misalnya mengenai kewarganegaraan, persyaratan domisili, atau persyaratan personal lainnya yang di Indonesia telah ditentukan dan didelegasikan oleh pasal 66 UUD NRI tahun 1945. Hal ini semakin menegaskan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden merupakan aturan tambahan yang didasarkan atas tafsir pembentuk undang-undang sesuai dengan pertimbangan politik yang disepakati bersama DPR dan pemerintah. Menimbang bahwa setelah menelusuri alasan perubahan UUD NRI tahun 1945, termasuk upaya mempertahankan dan memurnikan sistem presidensial yang di dalamnya termaktub perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden, perdebatan sekitar perumusan pasal 6 dan pasal 6A UUD NRI tahun 1945, termasuk risalah pembahasan materi undang-undang berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, perkembangan pengaturan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, termasuk sejumlah putusan mahkamah berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta komparasi dengan sejumlah negara lain, sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf 3.24 di atas. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 UU 7 2017 bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap dalil para pemohon aku, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pasal 6A ayat 2 UUD NRI tahun 1945 oleh pembentuk undang-undang dijadikan dasar konstitusional untuk menentukan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang selama ini dinilai oleh Mahkamah sebagai kewenangan pembentuk undang-undang, sehingga selalu dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 atau konstitusional. Meskipun demikian, pendirian mahkamah tersebut tetap memberikan penekanan khusus, yaitu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam pengaturan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden tetap harus mendasarkan pada ketentuan UUD NRI tahun 1945. Vide misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 dan seterusnya 2013. Penekanan khusus Mahkamah tersebut dapat dimaknai dan dinilai sebagai katup untuk memungkinkan membuka atau meninjau kembali materi atau substansi undang-undang. Terlebih materi atau substansi dimaksud telah dinilai konstitusional oleh Mahkamah. Bahwa setelah membaca alasan permohonan para pemohon dan mencermati perkembangan sejak berlakunya norma berkenaan dengan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terakhir diatur dalam norma pasal 222 UU 7 2017, persoalan yang harus dipertimbangkan Mahkamah, apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya dalam menilai inkonstitusionalitas norma pasal 222 UU 7 2017, di mana Mahkamah berpendirian
bahwa ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan suatu legal policy pembentuk undang-undang. Terlebih, dalam beberapa putusan sebelumnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa legal policy pembentuk undang-undang tidak dapat dinilai atau diuji konstitusionalitasnya kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, dan merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Ihwal ini apabila dikaitkan dengan permohonan akuo, meskipun materi ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pernah diatur dalam UU 23 2003, UU 42 2008, dan saat ini diatur dalam UU 7 2017, serta terdapat pula sejumlah putusan mahkamah yang menyatakan ambang batas tersebut adalah konstitusional. Secara faktual, keberadaan ambang batas tersebut tetap menjadi salah satu isu sentral dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden yang tidak pernah berhenti dipersoalkan, baik oleh partai politik, pemilih, politisi, maupun kelompok masyarakat yang concern atas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Sebagaimana diuraikan dalam paragraf 3.21 di atas, tercatat terdapat 33 putusan mahkamah yang telah menguji dan menilai konstitusionalitas norma pasal 222 UU 7 2017. Dalam batas-batas tertentu, fakta tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran aspirasi pemilih, organisasi masyarakat, politisi, dan partai politik yang secara gigih dan terus-menerus mempersoalkan dan menguji keabsahan konstitusionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden. Artinya terhadap persoalan ambang batas tersebut, jika terdapat salah satu dari alasan untuk mengecualikan dimaksud, Mahkamah dapat menguji konstitusionalitas legal policy, termasuk jika Mahkamah hendak bergeser dari pendirian sebelumnya. Bahwa dalam konteks permohonan akuo, pengaturan lebih lanjut pasal 6A UUD NRI tahun 1945 sangat dimungkinkan terutama berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. VD pasal 6A ayat 5 UUD NRI tahun 1945. Artinya, jika pembentuk undang-undang membentuk undang-undang berkenaan dengan pemilu presiden dan wakil presiden, baik dalam satu undang-undang maupun digabungkan dengan undang-undang yang berkenaan dengan pemilu anggota legislatif adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Namun demikian, materi undang-undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945, dalam kapasitas sebagai lembaga yang diberi wewenang menafsirkan konstitusi dan menguji undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945, sepanjang terdapat dasar pengujian dan atau alasan pengujian yang berbeda dari pengujian sebelumnya, Mahkamah dapat memeriksa kembali delegasi pasal 6A ayat 2 UUD NRI tahun 1945 dikaitkan dengan pengaturan ihwal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 222 UU 7 2017. Bahwa secara tekstual dengan membaca secara saksama norma pasal 6A ayat 2 UUD NRI tahun 1945 terdapat beberapa frasa yang relevan dengan permohonan akuo, yaitu frasa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dan frasa sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berkenaan dengan frasa
diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum dalam pembahasan perubahan UUD NRI tahun 1945 tidak pernah dibahas mengenai keharusan bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persentase tertentu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR. Oleh karena tidak pernah ada pembahasan berkenaan dengan kemungkinan adanya persentase yang dimaksud, maka dapat dipastikan tidak ada kesepakatan ihwal ambang batas dimaksud. Terlebih dalam risalah pembahasan perubahan UUD NRI tahun 1945, terdapat fakta penyebutan partai politik atau gabungan partai politik adalah untuk mengantisipasi munculnya calon independen atau perseorangan. Vide risalah rapat BP MPR, buku kedua 2001 halaman 342. Artinya menurut Mahkamah, frasa partai politik atau gabungan partai politik dapat dinilai sebagai jalan tengah antara keinginan membolehkan perseorangan menjadi calon presiden atau wakil presiden dengan keinginan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya diusulkan oleh partai politik peraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu anggota DPR. Dengan demikian, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden mesti dipahami, dimaknai, dan diposisikan sebagai hak konstitusional dari partai politik peserta pemilu. Selain itu, dalam risalah pembahasan perubahan UUD NRI tahun 1945 juga tidak ditemukan pembahasan apakah sesungguhnya yang dimaksud dengan partai politik peserta pemilu. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah perubahan UUD NRI tahun 1945, maksud dari partai politik peserta pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD UU 12 2003. Dalam hal ini, Pasal 1 Angka 10 UU 12 2003 menyatakan partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Terakhir, ketentuan yang masih berlaku saat ini, yaitu Pasal 1 Angka 29 UU 7 2017 menyatakan partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Dengan pengertian dimaksud dapat dipahami, pilihan menggunakan penyebutan partai politik peserta pemilu adalah untuk membedakan dengan partai politik yang tidak menjadi peserta pemilu. Sementara itu berkenaan dengan frasa sebelum pelaksanaan pemilihan umum dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945 tidak ditemukan pembahasan berkenaan dengan frasa sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Oleh karena tidak pernah ada pembahasan berkenaan dengan frasa sebelum pelaksanaan pemilihan umum, maka dapat dikatakan tidak terdapat substansi yang menjelaskan ihwal frasa dimaksud. Terlebih, dalam pembahasan pasal 6A ayat 2 UUD NRI tahun 1945 sama sekali tidak ditemukan makna frasa dimaksud sebagai hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya. Bahwa apabila kedua frasa tersebut di atas dikaitkan dengan rasionalitas ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta penggunaan hasil pemilu anggota DPR sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensil adalah argumentasi yang terbuka untuk ditelaah dan ditinjau kembali oleh Mahkamah. Terlebih dengan adanya fakta terbaru, yaitu pemilu presiden dan wakil presiden diselenggarakan serentak dengan pemilu anggota DPR. Dengan fakta tersebut, hasil perolehan suara anggota DPR akan bersamaan dengan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Demikian juga jika penggunaan hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka persoalan yang akan muncul adalah bagaimana memastikan bahwa partai politik peserta pemilu anggota DPR sebelumnya
tetap mampu memiliki kursi atau suara sah secara nasional paling tidak sama dengan capaian jumlah kursi atau suara sah secara nasional pada pemilu periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Persoalan berikutnya, bagaimana jika jumlah kursi atau suara sah secara nasional yang diraih dalam masa pemilu yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung lebih rendah dibandingkan hasil pemilu sebelumnya? Atau bagaimana jika terdapat fakta partai politik yang mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya ternyata tidak memperoleh kursi di DPR pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Bahkan dalam batas penalaran yang wajar, dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR periode sebelumnya, terbuka kemungkinan partai politik pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak mampu lagi menjadi peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Semua persoalan tersebut berpeluang terjadi karena dinamika politik dari suatu periode pemilu ke periode berikutnya dapat berubah secara drastis, sehingga sulit mempertahankan rasional hasil pemilu anggota DPR sebelumnya sebagai dasar untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Artinya secara sederhana, misalnya apabila diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2029, bagaimana mempertahankan rasionalitas hasil pemilu anggota DPR periode 2024 tetap valid digunakan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2029. Terlebih secara tekstual, keberadaan norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden telah ternyata tidak terkait langsung dengan upaya melakukan penyederhanaan jumlah partai politik peserta pemilu. Boleh lebih lanjut dengan merujuk risalah pembahasan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik yang bersangkutan. Dalam konteks itu, gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan. Selain itu, dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR sebelumnya, disadari atau tidak, partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu serta-merta kehilangan hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berdasarkan fakta hukum tersebut, apabila dibaca secara saksama frasa perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 dalam batas penalaran yang wajar, frasa dimaksud menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa terlepas dari penerapan angka ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terbukti tidak efektif menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu, menurut Mahkamah, penetapan besar atau persentase ambang batas tersebut tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. Satu hal yang dapat dipahami Mahkamah, penentuan besaran dan atau persentase tersebut lebih menguntungkan partai politik besar atau setidak-tidaknya memberikan keuntungan bagi partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR. Dalam konteks itu, sulit bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk tidak dinilai memiliki benturan kepentingan. Bahwa apabila diletakkan dalam substansi materi atau perumusan pasal 6 6A Undang-Undang Dasar NRI tahun 45, disadari atau tidak, ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berpotensi mengabaikan spirit constitutional engineering yang tertuang dalam pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang secara implisit
membuka ruang agar presiden dan wakil presiden, agar calon presiden dan wakil presiden lebih dari 2 pasangan calon presiden. Dalam batas penalaran yang wajar, semangat pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 adalah untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden yang mencerminkan sekaligus merepresentasikan fakta kebinekaan Indonesia. Tidak hanya itu, kecenderungan tersebut akan mengarah pada hilangnya hak politik dan kedaulatan rakyat karena hak memilih dalam pemilu presiden dan wakil presiden dibatasi dengan tidak tersedianya cukup banyak alternatif pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditawarkan kepada pemilih. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menempatkan dan sekaligus memberikan prioritas pada jaminan pemenuhan hak konstitusional warga negara atau pemilih untuk mendapatkan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam melalui kontestasi yang fair dan terbuka yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, bagi Mahkamah pemenuhan hak politik warga negara, inkasu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, jauh lebih penting dibandingkan kehendak untuk menyederhanakan partai politik dalam rangka menopang penguatan sistem presidensial. Pemenuhan tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara. Tidak hanya itu, penyediaan alternatif pasangan calon presiden dan wakil presiden yang lebih beragam dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam konteks itu, segala pengaturan yang menghalangi hak rakyat untuk memenuhi hak politik, termasuk hak untuk mendapatkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beragam, hal demikian dapat dinilai tidak sejalan dengan upaya pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Bahwa selanjutnya dengan terus mempertahankan ketentuan batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon presiden. Padahal pengalaman sejak penyelenggaraan pemilu dan presiden dan wakil presiden secara langsung menunjukkan dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dan dalam polarisasi atau masyarakat yang terbelah, yang sekiranya tidak diantisipasi akan mengancam keutuhan kebinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal. Kecenderungan demikian paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah dari waktu ke waktu yang semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong. Artinya membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 berpeluang atau berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi. Bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada teori dan praktek hubungan antar pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, menggunakan cara pandang, dukungan dari lembaga legislatif akan memperkuat praktek sistem presidensial adalah cara pandang yang tidak selalu dapat dibuktikan validitasnya. Jamak dipahami, dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif adalah 2 lembaga yang terpisah karena secara alamiah mendapat mandat secara berbeda dari pemilih atau berasal dari hasil pemilihan yang berbeda. Dalam konteks itu,
sekalipun pemilu anggota legislatif dan pemilu presiden dilaksanakan secara serentak, namun sejatinya mandat rakyat atau mandat pemilih diberikan terpisah kepada kedua lembaga tersebut. Berbeda dengan sistem presidensil, pemilu dalam sistem parlementer hanya untuk memilih anggota parlemen. Karena hanya untuk memilih anggota legislatif atau parlemen, hasil pemilu anggota parlemen akan menjadi penentu pembentuk kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berdasarkan perolehan suara kursi di DPR, sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktek sistem presidensil Indonesia. Apabila diletakkan dalam salah satu gagasan besar perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam rangka memurnikan sistem presidensil, cara pandang tersebut adalah tidak sejalan dengan semangat awal dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Paling tidak, semangat tersebut tidak sejalan dengan tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam subparagraf 3.24.1 tersebut di atas, yaitu menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi, saling imbang, bukan hanya secara teori, studi perbanding atau comparative study, sebagaimana telah dipertimbangkan pada subparagraf 3.24.5 di atas, menunjukkan negara-negara yang menerapkan sistem presidensil multipartai seperti Indonesia sama sekali tidak menggunakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut diperkuat hasil studi misalnya di negara-negara Amerika Latin yang kebanyakan menganut sistem presidensil dengan model kepartaian majemuk, tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tidak hanya itu, Amerika Serikat sebagai negara yang kerap menjadi rujukan dalam dinilai paling mapan dalam praktek sistem presidensil, tidak mengenal ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa keberadaan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak dapat dilepaskan dari pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Secara tekstual, pasal 6A ayat 5 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 memberikan delegasi untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Artinya, meskipun mendapat delegasi, pengaturan yang dibuat berdasarkan delegasi tersebut harus tetap tunduk kepada pembatasan yang dikehendaki oleh norma pokok yang memberikan delegasi kepada undang-undang. Dalam hal ini, apabila ditelusuri di salah pembahasan pasal 6A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, pendelegasian dimaksud hanya ditujukan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, bukan berkaitan dengan persyaratan pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Andai pun hendak mengatur persyaratan, substansi pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam hal ini, ketentuan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 secara ekspresis verbis menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya, sepanjang partai politik sudah dinyatakan sebagai peserta pemilihan umum pada periode yang bersangkutan atau pada saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, partai politik dimaksud memiliki hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menegaskan, sekalipun pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk hak partai politik peserta pemilu, karena hak tersebut menyangkut kepentingan pemenuhan hak konstitusional warga negara atau pemilih, maka hak konstitusional partai politik peserta pemilu dimaksud sekaligus mengandung kewajiban untuk dilaksanakan. Terlebih secara faktual, setelah 5 kali penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung sejak tahun 2004, sudah cukup bagi Mahkamah untuk tetap menyatakan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Terlebih terdapat pula fakta lain yang tidak kalah pentingnya. Dalam beberapa pemilu presiden dan wakil presiden,
terdapat dominasi partai politik peserta pemilu tertentu dalam pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berdampak pada terbatasnya hak konstitusional pemilih dalam mendapatkan alternatif yang memadai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Karena itu, setelah mencermati secara saksama dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan negara, saat ini merupakan waktu yang tepat bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian sebelumnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah ternyata ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerabel secara nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, sehingga terdapat alasan yang kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rejim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold, berapapun besarnya atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dengan demikian, dalil para pemohon yang menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa sekalipun norma ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pasal 222 Undang-Undang 7 2017 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebagai negara yang memilih sistem presidensil dalam praktek tumbuh dalam balutan model kepartaian majemuk atau multi-party system, tetap harus diperhitungkan potensi jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden sama dengan jumlah partai politik peserta pemilu. Dalam hal ini misalnya, jika partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Sekalipun dalam putusan aku, Mahkamah telah menegaskan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung. Dalam revisi Undang-Undang 7 2017, pembentuk undang-undang dapat mengatur agar tidak muncul pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah yang terlalu banyak, sehingga berpotensi merusak hakikat pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Sekalipun secara konstitusional terdapat ketentuan pasal 6 ayat 4 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua, jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktek demokrasi presidensial Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dalam merevisi Undang-Undang 7 2017 dapat melakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. 2. Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional. 3. Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih.
4. Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya. Dan yang kelima, perumusan rekayasa konstitusional dimaksud, termasuk perubahan Undang-Undang 7 2017, melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian atau concern terhadap penyelenggaraan pemilu, termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, meaningful participation. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata ketentuan pasal 22 Undang-Undang 7 2017 tidak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sesuai dengan pasal 27 ayat 1, pasal 22C ayat 2, pasal 28D ayat 1, pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon. Dengan demikian, dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan selanjutnya dianggap telah diucapkan. Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat 2 hakim yang berpendapat berbeda, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Osman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik Pepoe, bahwa dissenting dimaksud tidak dianggap diucapkan, namun pada pokoknya 2 hakim tersebut berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sehingga seharusnya Mahkamah tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 3 bulan Desember tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 bulan Januari tahun 2025 selesai diucapkan pukul 15:27 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Francisca Sukri Asari, Jepri Porkonanta Tarigan, dan Alipah Ramawati sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.